Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita memasuki minggu Advent yang keempat. Bila sukacita kita semua semakin meluap atas kedatangan Kristus yang makin mendekat. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita angkat satu pujian untuk mengawal ibadah kita. Kuberikan hatiku.
pagi yang diberkati oleh Tuhan, di mana di hari Sabat di Minggu Advent yang keempat, kami semakin merasakan akan kasih Tuhan. Sukacitamu melimpah di dalam hati dan kehidupan kami. Oleh karena itu di pagi hari ini kami ingin serahkan ibadah Advent keempat ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Berita Advent yang keempat. Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat tinggi, untuk menerangi mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Kita akan berlitani bersama. Bapak Ibu Saudara bisa menyaksikan slide yang berada di depan. Terlalu mulia Engkau menempatkan kami di hadapan-Mu, sementara kami sadar bahwa sekali dosa pelanggaran yang kami buat yang mendukakan hati Tuhan. Di hadapan Tuhan Yesus, betapa hina diriku. Saya tersungkur membawa segala dosa-dosaku. Siapakah kami ini ya Tuhan? Kami ini debu dan akan kembali menjadi debu. Ya Tuhan, ampunilah dosa pelanggaran kami, dan terimalah tobat kami. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terkadang dalam kehidupan kita seringkali mengalami berbagai hal, pergumulan dan persoalan yang datang silih berganti. Ketika kita berada di dalam suatu titik di mana kita kehilangan segala-galanya dan tidak ada satupun yang dapat kita banggakan, satu pertanyaan besar seringkali muncul, apakah kita masih berserah pada Tuhan? Tapi yakinlah bahwa rancangan hidup kita semua ada di tangan Tuhan, dan semuanya karena kasih-Nya dan
semua adalah berkat kemurahan daripadanya. Kita akan pujikan berkat kemurahan pada Tuhan sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kau rancangkan
mengucap syukur untuk pagi yang diberkati oleh Tuhan. Setiap kali kami mengingat akan cinta kasih-Mu, betapa sungguh banyak melimpah, tidak terhitung di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih untuk anugerah kesehatan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan keluarga dan pekerjaan kami. Bahkan untuk anugerah keselamatan yang Tuhan beri kepada setiap kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, Sang Sumber hidup kami. Pagi ini kami ingin serahkan pelayanan kami bersama di tempat ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya hikmat yang datangnya daripada Tuhan akan memenuhi setiap hamba-hamba-Mu di tempat ini, sehingga kami dapat menangkap isi hati Tuhan dan mewujudkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami bergereja dan bermasyarakat, di mana Tuhan tempatkan setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami juga menyerahkan saudara-saudari kami yang Tuhan izinkan mengalami pergumulan-pergumulan di dalam hidup ini. Kami menyerahkan Tuhan yang melawat, memberi kekuatan dan peneguhan, sehingga setiap anak-anak-Mu akan mengalami kelegaan di dalam terang kasih Tuhan. Kami ingin menopang Ibu Sindu yang saat ini Tuhan izinkan berbaring di rumah sakit. Tuhan memberkati hamba-Mu, limpahi dengan Roh Kudus-Mu, damai sejahtera Tuhan ada pada hatinya, sehingga akan menguatkan tidak hanya tubuh, jiwa, tetapi juga rohnya di dalam pengiringan akan Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau akan menjamah anak-Mu sehingga boleh mengalami kesembuhan. Demikian juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa hadir karena kelemahan tubuh. Pagi ini kami juga berdoa, memohon jamahan Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu, sehingga kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan turun mengalir atas setiap jemaat-Mu. Kami menyerahkan pengurusan tanah makam Makpela ke dalam tangan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang ambil bagian pelayanan di dalamnya dan instansi yang terkait di dalamnya. Kami menyerahkan pembangunan gedung sinode kami. Kami mengucap syukur semua boleh berjalan karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan yang menggerakkan setiap anak-anak-Mu GGKMI sesinode untuk boleh ambil bagian dalam doa, dalam dana, dan juga tenaga. Tuhan memberkati akan anak-anak-Mu. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Situasi pergolakan politik yang ada kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan punya rancangan yang baik bagi bangsa dan negara kami. Pandemi yang masih kami alami, Tuhan beri hikmat baik kepada pemerintah maupun kami sebagai anggota masyarakat untuk boleh ambil bagian memutus mata rantai dengan mentaati protokol kesehatan. Kami menyerahkan tenaga medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberi kesehatan ekstra, orang-orang yang terpapar Tuhan beri roh sukacita sehingga mereka akan dipulihkan berkat pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Kami menyerahkan kota kecamatan Bangsri ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat secara jasmani dan rohani turun atas kota ini, sehingga banyak orang boleh mengenal dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kami menyerahkan setiap kami yang hadir di pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya lawatan-Mu turun atas kami, sehingga lewat ibadah raya di Minggu Advent yang keempat ini,
setiap kami akan mendapatkan berkat khusus yang datangnya daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa-doa syafaat kami pagi hari ini. Amin. Kita akan bersama-sama mengarahkan hati kita masuk dalam firman Tuhan. Kita mau membawa kerinduan kita untuk semakin dekat. Biarlah firman yang tertabur, biarlah menjadi suatu kekuatan di dalam menjalani kehidupan kita dari hari ke hari. Kita angkat satu pujian, sujud di altarnya.
Menyerahkan firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami siap berdengar-dengaran dengan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami serahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 8, demikian bunyi sabda firman Tuhan. Sudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun dapat menyembah dia. Amin. Memasuki minggu Advent yang keempat, sukacita kita semakin besar karena tinggal beberapa hari lagi kita merayakan akan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang kita persiapkan di dalam kehidupan setiap kita untuk menyambut Sang Raja yang lahir dan hadir, bahkan tinggal di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita akan melihat dan bercermin untuk melihat diri kita lewat orang-orang di sekitar peristiwa kelahiran Yesus, agar lewatnya kita bisa belajar kehidupan kerohanian kita semakin lebih baik lagi.
Allah menyapa lewat orang-orang Majus. Sekaligus sapaan Allah diberikan bagi orang-orang di luar Yahudi. Bahwa kasih anugerah keselamatan diberikan kepada seluruh umat manusia dan sekaligus menjadi penggenapan akan janji kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 72 ayat 10 sampai 11. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Dan terbukti orang-orang yang tidak percaya atau tidak mengenal Allah Israel, mereka datang mengakui, menyembah dan memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus sebagai pengakuan mereka. Raja besar hadir dan lahir di atas muka bumi ini. Mari kita akan melihat secara lebih dalam orang-orang yang memberikan respon atau tanggapan terhadap kabar baik yang sungguh luar biasa itu kepada orang-orang yang hidup pada zaman kelahiran Tuhan Yesus. Yang pertama kita melihat dalam teks pembacaan kita adalah orang Majus. Mereka wakil dari para filsuf dari Persia. Meski mereka tidak mengenal Allah, tetapi lewat ilmu pengetahuan yang mereka miliki, ketika melihat bintang besar, maka mereka meyakini bahwa akan lahir seorang raja yang besar di dalam dunia ini. Dan ketika mereka melihat tanda-tanda alam lewat apa yang ia ketahui dan pahami, lalu respon yang diberi, tanggapan yang diberikan oleh orang Majus sangat positif terhadap berita kelahiran Mesias. Ia menyambutnya dengan begitu serius dan antusias. Di mana letak keseriusan mereka? Bapak, Ibu, dan Saudara, perjumpaan antara orang Majus dengan bayi Yesus itu sekitar 2 tahun. Bukan karena sambil jalan, mungkin sambil melakukan tugasnya atau penelitian, lalu sambil mencari bayi Yesus, bukan. Tetapi ia menghususkan waktunya, dirinya, pikirannya, tenaganya, konsentrasinya untuk benar-benar ingin berjumpa dengan bayi Yesus. Bukankah ini satu pengorbanan yang luar biasa? Mereka rela meninggalkan pekerjaannya. Mereka rela meninggalkan keluarganya. Mereka rela meninggalkan kotanya hanya karena lewat pengetahuan yang mereka miliki lahir seorang raja besar di dalam dunia ini, dan mereka rindu menyembah, datang bersujud dan memberikan persembahan sebagai rasa syukurnya kepada bayi Yesus. Dalam perjalanannya bertanya ke sana kemari, mengumpulkan informasi, lalu pada akhirnya
orang-orang Majus mendapatkan jawaban dan bertemu bukan dengan bayi Yesus, tetapi Yesus yang kira-kira sudah berusia 2 tahun. Anak-anak yang kecil, anak-anak yang mungil. Bapak Ibu bisa bayangkan perjalanan yang jauh, menguras energi, tenaga, pikiran, uang, bahwa di dalam image pikirannya ada raja besar yang lahir dan dia akan memerintah seluruh negeri ini. Lalu ketika berjumpa dengan anak Yesus, dia bukan tinggal di rumah yang mewah, bukan di keluarga yang terpandang, tetapi dalam segala kesederhanaan, tinggal di rumah biasa, orang tua, ayah, ibu, orang-orang biasa, dan penampilan Yesus mungkin juga sederhana karena kondisi keluarga yang ada. Tetapi yang luar biasa dari orang Majus, dia tahu, tetapi sekaligus dia percaya bahwa ia akan menjadi raja besar. Tidak peduli penampilannya, casing luarnya meragukan, sesuatu yang sederhana, tetapi ia tetap datang menyembah, memberikan hormat, dan memberikan korban persembahan. Satu respon yang sangat baik dari orang yang tidak mengenal tentang Allah menjadi orang yang percaya kepada Allah. Yang kedua, kita melihat respon dari Raja Herodes. Kebalikan daripada orang Majus. Respon yang sangat-sangat negatif. Segala tipu daya, segala usaha dikerahkan dan diarahkan untuk bisa membinasakan raja yang baru lahir, karena bagi Herodes ini adalah saingan. Tidak boleh ada raja lain selain daripada dirinya sendiri. Ia mencoba menggali dan mencari kebenaran, tetapi ketika mendapatkan kebenaran, karena ia mencari informasi pada orang yang tepat dan pas, kepala imam dan juga ahli Taurat, jadi informasinya akurat, tetapi lewat pengetahuan yang ia miliki, hatinya tetap keras dan membeku karena kelicikan yang ia miliki, sehingga mata jasmani dan mata rohaninya tertutup atas kabar sukacita, atas kabar gembira. Bahkan untuk meraih apa yang ia inginkan, ia rela mengorbankan anak-anak usia di bawah 2 tahun untuk dibunuh. Bukankah ini sesuatu yang sangat kejam, yang begitu egois? Segala sesuatu diarahkan hanya kepada dirinya. Kalau itu menguntungkan, maka ia akan melakukan banyak hal agar tercapai apa yang diinginkan dan diharapkan. Yang ketiga, imam kepala dan ahli Taurat. Tugas imam kita tahu sebagai pelayan bait Allah, memberikan korban persembahan kepada Allah, melakukan tugas-tugas di dalam bait Allah, menjadi perantara
antara Allah dan umat, sehingga Allah berbicara apa kepada umat, maka melalui imam yang ada pada saat itu. Lalu ahli Taurat, orang yang paham tentang Taurat, tentang kitab suci, ia mengerti benar sehingga kalau ada orang bertanya, lalu ia bisa membuka Taurat itu dan menjelaskan sedemikian rupa. Dan ketika Herodes bertanya tentang raja besar yang akan lahir itu, lalu mereka memberikan jawaban bahwa di Alkitab, di kitab para nabi dituliskan di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah itu sesuatu yang jelas bisa ditangkap tidak hanya bagi orang Majus yang belum mengenal Allah, tetapi juga Herodes, bahkan para imam kepala dan ahli Taurat. Orang yang bergulat, orang yang bergumul tentang kitab suci, tetapi ketika mendengar dan mereka tahu tentang kabar itu, maka kalau kita melihat dalam teks bacaan kita, mereka tenang-tenang saja. Tenang-tenang saja bukan karena mereka tahu dan kemudian ingin menyambut akan raja yang lahir di Bethlehem di tanah Yudea. Tetapi kalau kita mencoba memahami teks yang kita baca, maka kitab suci hanya sebatas atau dianggap sebagai satu pengetahuan. Seperti kalau kita ingin belajar sesuatu, kita membaca, menyimak, mungkin menghafalkan sedemikian rupa, lalu kita tahu sudah selesai. Ujian selesai, pengetahuannya juga menjadi hilang, tidak mengendap di dalam hati dan pikirannya. Para imam kepala dan ahli Taurat, dia hanya bertugas menyampaikan informasi kepada Raja Herodes secara akurat, dan setelah selesai maka tugasnya selesai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus, respon yang seperti apa yang kita berikan kepada Tuhan di masa-masa penantian yang semakin mendekat? Apakah seperti orang Majus, Raja Herodes, atau imam kepala dan ahli Taurat? Mari kita telisik hati kita. Mari kita coba melihat bagaimana kita menyambut Allah yang telah menganugerahkan kasih-Nya yang besar kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Mengapa respon yang diberikan oleh masing-masing orang berbeda-beda, meskipun berita yang disampaikan adalah sama dan sangat jelas bagi setiap mereka pribadi lepas pribadi. Ini adalah masalah hati. Seberapa jauh hati kita terbuka terhadap Injil, sejauh mana hati kita mau menerima kabar sukacita Kristus yang telah lahir dan menyelamatkan kita, maka akan terlihat seberapa besar sambutan yang akan kita
berikan kepada Tuhan. Ada orang yang begitu keras hatinya. Meski mata jasmani, mata rohani coba dibukakan oleh Tuhan, tetapi karena keegoisannya, nafsu duniawinya yang mencengkeram di dalam hidupnya, ia mengabaikan segala sesuatunya. Ia tidak peduli terhadap apapun yang dilihat dan didengarnya. Masalah hati, kalau orang mau membuka diri dan peka terhadap suara hati yang Tuhan beri kepada setiap kita, kita mau membuka diri kita, maka kita akan menjadi orang-orang seperti orang-orang Majus yang menyambut dengan serius, menyikapi dengan sikap hati dan sikap hidup yang benar di dalam kehidupannya. Dan ketika menyambut dengan antusias, dengan kesungguhan, Allah yang hadir, Allah yang lahir, Allah yang menyelamatkan hidup kita dengan cara berpikir, bersikap, bertingkah laku yang benar sesuai dengan sabda kebenaran firman Tuhan. Maka apa yang kita kerjakan, seperti apa yang dilakukan oleh orang Majus, maka tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Wahyu pasal 14 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Lalu perhatikan, sungguh kata roh, rohnya besar berarti itu roh Allah, supaya mereka beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dengan kata lain, Alkitab ingin mengatakan, ketika kita sungguh-sungguh serius menyambut Allah yang telah memberikan kasih-Nya yang besar, lalu kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, kita rela mengorbankan segala sesuatu bagi Tuhan dan untuk Tuhan, maka jerih lelah kita tidak akan menjadi sia-sia, akan diperhitungkan secara pribadi sebagai satu berkat khusus yang Tuhan akan beri dan anugerahkan. Kita akan mendapatkan bonus dari Tuhan, karena berkat yang sesungguhnya adalah berkat anugerah keselamatan yang Tuhan beri. Mari ketika kita memasuki minggu Advent terakhir, minggu Advent yang keempat, kita semakin menelisik hati kita. Kita semakin memperbaharui hidup kita, sehingga ketika kita menyambut Kristus yang lahir, setiap kita dilayakkan oleh Tuhan, dan lewatnya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk sabda firman-Mu yang mengingatkan setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Kalau selama ini cara pikir kami, cara pandang kami, seperti Herodes, seperti ahli Taurat, seperti para imam yang tidak berkenan kepada Tuhan, kami mohon pengampunan. Mampukan setiap kami jemaat-Mu dapat memberi respon yang sangat baik. Setiap kali pengetahuan kami bertambah tentang kebenaran firman-Mu, maka kami disanggupkan untuk melakukan sabda-Mu. Kami rela melakukannya karena kami tahu
kami sudah mendapat anugerah besar lewat Allah yang lahir di dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami yang berdosa, untuk mengampuni segala pelanggaran kami, sehingga setiap kami dilayakkan untuk menghadap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Natal di tahun 2020 ini, kami semakin mempersiapkan hati dan hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan menjadi kepanjangan tangan kasih-Mu. Amin. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan nanti bisa disampaikan ketika kita pulang di pintu keluar. Adapun nats yang akan mendasari persembahan kita terambil dari 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Saya menjemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama untuk persembahan. Ya Tuhan yang baik, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami hendak memberikan sebagian dari pemberian-Mu. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkau-lah yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh, serta harta yang ada pada kami. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, sebagai tanda syukur dari kami. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, sebagai tanda iman kami, sebab kami percaya bahwa Engkau-lah yang menjamin masa depan kami dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi, berbagi, dan berkorban. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan, agar persembahan ini menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini dan menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami naikkan dan kami haturkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan dengan penuh rasa ucapan syukur. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian PPR 1 nomor 19. Malaikat dengar suara yang
Ibu Yuklan dan Ibu Hesti yang berulang tahun di minggu ini. Tambah-tambahkan hikmat di dalam pengiringan kepada Tuhan, menjadi istri yang bijak, ibu bagi anak-anak yang baik. Berkati di dalam pekerjaan yang ditekuni, agar nama Tuhan dipermuliakan lewat karya yang dilakukan. Mampukan menjadi kesaksian yang baik di dalam kehidupannya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk Minggu Advent yang keempat, di mana minggu depan kami sudah merayakan akan hari kelahiran-Mu. Mampukan setiap kami terus diperbaharui batin kami di dalam pengiringan kami kepada Tuhan, sehingga pilihan-pilihan hidup yang kami ambil adalah pilihan-pilihan yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan bersaat teduh. Saat teduh.